Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Oktari dari UPBJJ Bandung, Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 0443567786. Di sini saya akan menyampaikan sebuah gagasan topik mengenai COVID-19 yang berjudul Bersama Melawan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Tutor Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai, salam sehat bagi kita semua. Seperti yang kita tahu, COVID-19 adalah penyakit akibat infeksi virus Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang kita kenal sebagai virus corona. Ini merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas dengan gejala ringan hingga berat. Faktor resiko infeksi COVID-19 bisa terjadi kepada siapa saja. Akan tetapi, bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Lalu, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga beresiko terserang penyakit ini. Untuk penyebab infeksi COVID-19 disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lainnya melalui satu, percikan air liur orang terinfeksi, kayak melalui batuk dan bersin. Terus yang kedua, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Yang ketiga, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur orang yang terinfeksi. Dan yang terakhir, tinja atau feses. Ini jarang terjadi ya. Untuk penyebab infeksi COVID-19 disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lainnya melalui satu, percikan air liur orang terinfeksi, kayak melalui batuk dan bersin. Terus yang kedua, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Yang ketiga, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur orang yang terinfeksi. Dan yang terakhir, tinja atau feses. Ini jarang terjadi ya. Sebenarnya virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia atau menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok kini menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Virus corona ini bisa menimbulkan beragam gejala pada peginapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri awal dari corona. Yang pertama, hidungnya beringus, yang kedua sakit kepala, yang ketiga batuk, keempat sakit tenggorokan, yang kelima demam, yang keenam merasa tidak enak badan, dan yang terakhir adalah hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan tubuh seperti bayi dan lansia. Beberapa pengidap COVID-19 juga mengalami gejala yang sebenarnya bersifat ringan. Jadi, selalu waspada ya jika mengalami gejala yang tidak biasa pada tubuh. Satu-satunya tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona adalah melalui vaksinasi. Kalian sudah vaksinasi belum? Kalau belum, yuk kita vaksinasi. Selain itu, ada beberapa cara berikut ini yang bisa digunakan untuk mengurangi resiko virus tersebut. Untuk cara pertama, sering-seringlah mencuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun selama minimal 20 detik. Lalu hindari menyentuh wajah, area mata, hidung, dan mulut ketika tangan dalam keadaan kotor. Yang ketiganya, hindarilah kontak langsung dengan orang yang lagi sakit. Yang keempatnya, hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Yang kelima, membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Yang keenam, tutup hidung dan mulut ketika sedang bersin dan batuk. Yang ketujuh, jangan keluar rumah kalau lagi sakit. Yang kedelapan, selalu pakai masker ya. Dan yang terakhir,
konsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selalu jaga kesehatan. Mohon maaf